Halo Ibu, selamat siang. Sulase salah satu umat di lingkungan Santo Yosep. Salah satu umat kita ini. Ini salah satu, berarti berdekatan ya? Ini Pak Kris, silakan. Halo Pak Kris. Jadi ini namanya kotak persembahan kasih. Jadi ini dibuat waktu masa pandemi untuk seluruh kegiatan di lingkungan Santo Yosep. Salam sehat untuk kita semua. Sekarang saya sedang berada di wilayah 3 lingkungan Santo Yosep. Kali ini kita akan mengenal wilayah 3 terutama lingkungan Santo Yosep ini dan saya akan ditemani oleh ketua lingkungannya. Nah, di sini saya dengan Pak Nardi. Mari Pak Nardi kita berkenalan tentang lingkungan. Ini gimana Pak Nardi daerah ini seperti ini? Ini kita memasuki di Jalan Gandeng. Jalan Gandeng ya? Salah satu umat kita. Ini Bu Di sini ya? Teresia. Bu Teresia. Nah, ini Halo Ibu, selamat Bu Teresia siang. Sulase salah satu umat di lingkungan Santo Yosep. Terima Ini kasih. rumahnya. Ya. Beliau Oke. juga seorang guru. Seorang guru Ya. 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 Mari, Bu. Mari Bu. Ya, ini salah satu umat kita dan kita ingin melihat yang lain lagi. Nah, di sini biasanya di hari-hari seperti ini ngapain aja Pak umat? Kegiatan yang seperti biasa ya umat yang melakukan aktivitas seperti Nah, biasa. aktivitasnya Ya, seperti apa di masa pandemi kayak ini? mungkin yang ibu-ibu yang bekerja sebagai guru ya mungkin ngajarnya secara online. Ngajar Kalau online. umat yang kerja di kantoran ya mungkin WFH. WFH. Iya. Oke. Kerja dari rumah. Kerja dari rumah ya. Gitu. Aha. Terus yang lain gimana? Menjalankan aktivitas ya juga terbatas. Karena Terbatas masa semua ya, pandemi semua terbatas ya. semua. Oke. Nah, Terus ini juga salah satu umat kita ini. ini salah satu, berarti berdekatan ya. Ini Pak Kris, silakan. Halo Pak Kris. Pak Kris. Halo Pak Kris. Sama- Wah, ini lagi ngapain Bu ini? Nur, ini juga Pak Guru dan Bu Guru. Pak Guru dan Bu Guru. Ya. Jadi keluarganya guru Iya. semua ini ya? Iya. Oke. Ini ngajarnya juga ngajar online Halo, di rumah. jadi ini lagi Ini ngajar ya. online ya? Iya, nih Oke. salah satu. Ya, ini lagi ngajar atau lagi apa ini? Ya, ngajarin tuh juga lihat. Tuh, Oke. Water. Halo Tuh. Ibu. Ya. Ya, ya. Nih. Selamat mengajar. Silakan lanjutkan mengajarnya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beraktivitas dengan cara-cara yang kreatif. Seperti tadi beberapa orang itu bekerja melalui aplikasi-aplikasi yang memadai lah ya untuk Iya, betul. membantu misalkan anak murid bagi mereka yang menjadi guru gitu. Nah, mungkin di rumah kita atau di lingkungan kita juga bisa membuat kreativitas lain. Pak Nardi, Ya. sudah berapa lama menjadi ketua lingkungan di sini? Dari menjabat ketua lingkungan dari bulan Desember tahun 2019 sampai 2019. sekarang. Sudah Iya. 2 tahun ya? Hampir mau masuk 2 tahun. Hampir memasuki 2 tahun. Iya. Nah, ini termasuk wilayah berapa Pak Yosef? Santo Yosep masuk ke dalam wilayah 3. Bukan Pak Yosef, Pak Nardi. Iya. Betul. Masuk ke wilayah 3. Masuk wilayah 3. Iya. Oke, sudah berapa? Pak Nardi, secara pribadi suka duka menjadi pelayan atau pengurus lingkungan atau ketua lingkungan di masa pandemi ini apa Pak? Kalau suka duka di masa pandemi ini Yang secara hanya pribadi satu, gitu. yang jelas tidak bisa berkumpul untuk menyapa ke umat yang jelas seperti itu, tidak ada doa rosario, nggak ada. Biasanya kita berkumpul. Terus di kedua kita harus menyampaikan info dari gereja langsung melalui grup WA di lingkungan. Grup WA lingkungan. Iya. Terus menyampaikan mau misa, menyampaikan barcode, mendaftar umat, kadang mengingatkan umat. Mengingatkan umat, Seperti apalagi itu, umat iya. yang susah diingatkan. Iya. Itu ada Pak? Ada juga mau Ada kadang. juga. Seperti hari Kamis harus mengumpulkan eksis, kadang belum ingetin. Minggu misalnya dapat jatah misa, kadang ada umat yang
lupa juga. Suka itu dukanya. Dukanya ya. Terus, sukanya ya kita bisa semakin kreatif, Semakin untuk kreatif ya. menyampaikan info ke umat itu. Misalnya kita dari gereja info bentuk PDF, kemudian supaya umat bisa membaca dan tahu, untuk yang tua-tua kita harus ngeprint seperti ini baru kita sampaikan. Baru disampaikan kepada umat gitu ya. Seperti itu. Oke. Dah, tuh. Di print out gitu ya. Iya, baru disampaikan ke umat gitu. Baru disampaikan ke umat yang lansia. Yang lansia. Ya, yang jelas ya nggak punya itu. Apalagi mereka yang tidak termasuk dalam grup atau sudah masuk semua dalam grup WA. Rata-rata di satu keluarga ada. Ada. Nah, tapi ada juga yang di lansia yang nggak ada juga. Oh, karena keterbatasan ya. Iya. Oke, baik. Kreativitas yang dibuat untuk membantu mereka, terutama mereka yang kesulitan untuk mendapatkan informasi dari gereja, biasanya apa, Pak? Ya, Biar tersampaikan gitu. Ya, seperti saya bilang tadi, segala info dari gereja saya akan sampaikan ke umat. Misalnya seperti bentuk yang PDF tadi, kalau mungkin kan yang tidak punya pasti tidak bisa membaca. Saya coba buatin print seperti ini. Oh, jadi print out seperti baru ini ya? saya sampaikan sama SSL ke yang bersangkutan. Oke. Nah, kan masih ngomongin tentang apa ya, suka duka ya. Tapi ini kan kalau Bapak ngomong kan mungkin kayaknya secara menyeluruh lah. Mungkin secara pribadi, Pak. Pribadi Bapak sebagai ketua lingkungan itu mungkin ada kres-kresan dengan lingkungan, anggota lingkungan. Pak Nardi ini kurang bersemangat dalam melayani. Atau mungkin ada umat yang ngomong, oh, kok pesannya kok gini-gini, tapi kok Pak Nardi menyampaikannya berbeda gitu. Mungkin gimana Pak tanggapan Kalau Bapak? dari saya sendiri tidak ada hal seperti itu, brother. Saya sampaikan dari gereja apa adanya. Kebetulan umat di Santo Yosef ini orangnya gampang-gampang. Gampang-gampang, maksudnya gimana? Bekerja sama kita ambilin apa donatur ke suster kemarin. Ada suster dari apa nih CB. Kebetulan yang sudah di sini tinggal di sini. Dan kemarin mendapat kabar dari Jogja sana, katanya kena COVID ini. Maka dari sini umat mengeluarkan patungan istilahnya untuk kita kirimkan ke Jogja sana. Ya. Itu seperti itu. Jadi umat lingkungan Santo Yosef rata-rata mudah dan gampang. Tidak susah-susah orangnya. Tapi secara pribadi Bapak senang ya melayani gitu ya? Iya. Berarti apa ya, kesulitannya itu ya paling karena pandemi ini aja ya, karena pandemi ini lebihnya Bapak mengalami sukacita lah ya dalam melayani gitu ya. Jadi nggak ada rasa apa ya, mungkin ada bisikan-bisikan dari umat, tapi Bapak merasa bahwa ini bagian dari pembelajaran untuk melayani gitu ya? Iya, bagian dari pelayanan. Dan saya tidak membeda-bedakan umat yang lain satu dengan yang lain, semua sama. Berarti pelayanannya sungguh mengembirakan gitu ya, sebagai pelayan Tuhan ya? Saya melayani dengan sukacita. Baik. Terima kasih Pak Nardi. Mungkin tambahan lagi gitu bagi umat atau ketua lingkungan yang merasa kurang bersemangat, kurang bergairah gitu untuk melayani? Iya. Tambahannya untuk para ketua lingkungan. Ayo Bapak Ibu semua, umat, Bapak Ketua Lingkungan dan Ibu Ketua Lingkungan, mari kita sama-sama bersama untuk mengajak umat kita untuk ikut berpartisipasi. Kalau ada misa offline ya kita siapkan daftarnya, kita ajak kita untuk mengikuti itu misa offline. Kalau yang untuk misa online, silakan Bapak Ibu juga berkreasi untuk misalnya mengambil persembahan bagi mereka yang mengikuti misa online, karena gereja juga milik kita semua. Gereja bisa hidup kalau kita juga berkarya dan melayani untuk gereja. Karya akan hidup kalau kita juga bisa lebih kreatif lagi ya, sebagai anggota gereja gitu ya. Iya. Nah, ini kan sekarang situasinya berbeda ya. Maksudnya situasinya lagi berada dalam situasi sulit, pandemi itu. Nah, bagaimana Pak pelayanan di lingkungan? Itu kan pasti berbeda dari yang sebelumnya. Betul, brother. Untuk pelayanan di masa pandemi ini kami tetap
melakukan kontak dengan umat-umat di Santo Yosef Kontak melalui WA. WA. Kita kasih informasi, dapat informasi dari gereja, kita langsung sebarkan ke umat. Seperti sudah mulai diperbolehkannya misa offline ini, kami juga mengambil setiap minggu persembahan kasih. Kalau yang dulu, kalau sekarang sudah mulai dengan kolektor, dengan dibantu oleh SSL 2 orang, Ibu Tuti dan Ibu Pepi. Kami setiap minggu mengambil persembahan kasih kolektor yang kita sampaikan ke gereja, kita transfer juga seperti itu. persembahan kasih ya Iya, namanya. kita mulai dari waktu misa offline yang pertama kali di Tanjung Priok. Kita begitu mulai offline ya kita langsung ngambil persembahan kasih itu. Persembahan kasih itu dimulai waktu pandemi atau sebelum pandemi sudah ada? Karena informasi dari gereja kita mulainya waktu pandemi kita mulai ngambilnya waktu gereja itu mulai ada misa offline. Mulai ada. Iya. Artinya persembahan kasih itu program baru lah ya kalau Iya, begitu. Jadi baru. program Iya. yang dijalankan ketika pandemi gini ya. Iya. Berarti tetap kreatif ya. Iya. Jadi Seperti ini bisa boleh saya ambilkan kotaknya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini namanya kotak persembahan kasih. Jadi ini dibuat waktu masa pandemi untuk seluruh kegiatan di lingkungan Santo Yosef. Jadi meskipun pandemi ya, mungkin banyak dari kita merasa sulit untuk beraktivitas terutama dalam pelayanan di lingkungan, tapi di lingkungan Santo Yosef tetap melaksanakan kegiatan yang sifatnya karitatif. Nah, ini gimana nih Pak? Iya. Ini setiap minggu petugas dari SSL 2 orang keliling untuk mengambil persembahan umat yang mengikuti misa online dari gereja. Terus sesudah itu sesudah kumpul kita transfer ke rekening PGGP gereja. Gereja ya. Iya. 2 itu. Oke. Iya. Baik. Ya. Keren ini. Selain ini Pak, pelayanan atau kreativitas yang dibuat oleh lingkungan selama pandemi itu Pak? Ya, selama pandemi ini kan ada misa online dan misa offline. Bagi umat yang mengikuti misa offline dapat mendaftarkan ke ketua lingkungan, kemudian ketua lingkungan mendaftarkan ke tim gugus yang ikut. Ya. Terus yang mengikuti misa online di rumah, kami juga sudah menyiapkan fixis yang untuk mengambil SMK. Itu kan kita nih lagi berada dalam situasi sulit ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, umat juga dibatasi untuk misa di gereja kan, misa offline-nya. Nah, terus kita juga Keuskupan Jakarta itu sudah mengizinkan untuk umat membawa sakramen Maha Kudus dari gereja ke rumah. Itu berjalan dengan baik atau ada juga umat yang merasa tidak layak nggak Pak? Ya, ada sebagian umat yang belum merasa pantas untuk menerima seperti itu karena dianggap kurang pantas. Ada sebagian umat yang ikut mengambil. Bagi umat yang mau ikut mengambil, saya membuat daftarkan dulu buat list di WA. List di WA bagi ya. Umat yang berkenan untuk mengambil SMK, silakan daftar ke ketua lingkungan. Silakan Pak. Ya, sampai hari Rabu. Terus hari Kamisnya, fixis mulai dikumpulkan ke saya, ke ketua lingkungan. Kemudian hari Jumatnya saya ngantar ke gereja. Ke gereja ya. Iya, fixisnya. Untuk Santo Yosef sudah sebagian umat yang kurang lebih 15 sampai 17 fixis orang umat yang ngambil itu SMK. Di sini itu umatnya berapa kakak Pak lingkungan Santo Yosef? Kalau lingkungan Santo Yosef ini lingkungan yang gemuk. Lingkungan gemuk ya. Iya, lingkungan gemuk ada 64 kakak. 64 kakak ya. 205 anggota keluarga. 205 anggota Anggota keluarga. keluarga. Janda ada 10. Janda ada 10 Duda ya. ada 2. Duda ada 2 ya. Oke. Ya, tadi kan kreativitas Bapak itu kan banyak ya. Misalkan membuat kotak persembahan kasih. Nah, bagi mereka yang
tidak bisa atau merasa tidak layak mengambil komuni kudus itu ada katekese lain atau gimana dari lingkungan gitu biar umat juga merasakan kasih Tuhan melalui SMK tersebut gimana? Bagi umat yang tidak mau mengambil, belum mampu mau mengambil SMK, saya sarankan untuk mengikuti misa online saja seperti itu. Nanti kalau merasa ya sudah merasa belum pantas ya bagaimana lagi? Kita sudah sebagai ketua lingkungan sudah berusaha untuk mengajak mereka untuk mengambil SMK itu. Kalau yang untuk lansia yang bisa mengikuti misa online, yang tidak bisa mengambilkan anggota keluarga, saya selaku juga menyampaikan ke Prodiakon bahwa ada umat di Santo Yosep, ibu ini minta diambilkan SMK. Minta diambilkan SMK Iya. ya. Oke. Gitu. Nah, kita berlanjut ke topik lain, ke lingkungan lah ya. Situasi umat di sini itu seperti apa Pak? Misalkan dari sosialnya, ekonomi dan sebagainya. Lalu bagaimana Bapak sebagai ketua lingkungan membangun nilai persatuan dari panca tugas gereja itu salah satunya seperti nilai persatuan itu seperti apa Pak? Umat di lingkungan Santo Yosep ini masuk dalam golongan menengah ke bawah ya, bentar ya. Kurang lebih seperti begitu. Tapi kalau kita ajak untuk bersama-sama, bersatu, seperti kita mengambil kolektor persembahan kasih ini, kita tidak memaksa. Enggak memaksa ya? Iya, cuma ada umat yang mau, silahkan diisi. Kalau yang belum ada juga tidak apa-apa. Jadi kotak kolektor ini kami bawa pakai tas. Yang punya rumah suruh bawa masuk dulu, dimasukkan. Nanti petugas SSL-nya yang baru ngambil. Jadi kita juga tidak tahu seperti itu. Berarti nggak ada paksaan? Nggak gitu ada ya? paksaan Pokoknya sama kita- sekali, Oke. sukarela ini, brother. Sukarela ya. Iya. Oke. Ya, menyenangkan ya Iya. mendengarkannya gitu. Jadi suka dukanya luar biasa ya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Tapi tetap kreatif ya di lingkungan gitu, meskipun harus dilakukan dengan protokol yang ketat ya. Iya, Itu kita tetap penting. seperti itu, Pak. Oke. Gitu ya, tetap semangat dan tetap kreatif. Terima kasih Pak Nardi. Salam Sama-sama. sehat.